Jumpa lagi dengan saya Insinyur Simon Yudhistira Sanjaya MM. Kali ini akan menyampaikan 20 jebakan kehidupan nomor 17, yaitu seks berisiko. Seks berisiko adalah hubungan seks yang bisa mengakibatkan tertular penyakit menular seksual, yaitu gonorhu atau kencing nanah, herpes kelamin, sipilis atau raja singa, jengger ayam atau kondiloma, hepatitis, klamidia, HIV atau AIDS. Di Indonesia ada sekitar 5 juta pria dari berbagai profesi membeli seks berisiko. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 12% yang memakai kondom. Gonorhu atau kencing nanah, gejalanya cepat dikeluhkan karena sakit saat kencing dan air seni mengandung nanah. Jika tidak segera diobati akan menyebabkan kemandulan. Herpes kelamin berupa bintil-bintil kecil di kelamin yang biasanya gatal. Penyakit ini kumat-kumatan dan susah sembuh. Sipilis atau raja singa berupa luka di kelamin yang tidak bisa kering. Jika tidak segera diobati bisa menyebabkan stroke, kelumpuhan, dan kematian. Jengger ayam atau kondiloma berupa kutil yang tumbuh di kelamin dan sekitar kelamin. Kutil ini harus dibasmi sampai ke akar-akarnya agar tidak kumat-kumatan. Kutil ini bisa tumbuh juga di dalam serviks menyebabkan kanker serviks. Hepatitis ada hepatitis A, B, C bisa ditularkan melalui cairan kelamin. Klamidia berupa ruam kemerahan di kelamin dan sekitar kelamin yang biasanya gatal. Jika tidak segera diobati akan menyebabkan kemandulan. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menurunkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Gejala AIDS baru tampak setelah beberapa tahun orang tersebut terkena. Selama masa inkubasi itu dia kelihatan sehat-sehat saja, tapi sebenarnya dia sudah bisa menurunkan virus HIV pada pasangannya atau teman kencannya. Sampai saat ini, AIDS belum bisa disembuhkan secara tuntas. Obat-obat yang ada baru bisa menekan agar virus HIV tidak meningkat, sehingga kekebalan tubuhnya masih terjaga. Jika obat dihentikan, maka kekebalan tubuhnya akan turun, sehingga pengidap HIV/AIDS akan meninggal oleh penyakit infeksi paru-paru atau penyakit lainnya. Korban perkosaan yang diperkosa oleh pria yang terjangkit sakit kelamin biasanya tertular penyakit kelamin. Lalu gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang karena pergaulan bebas jadi hamil, lalu berusaha menyembunyikan kehamilannya. Setelah bayi lahir dibuang, akhirnya dia berurusan polisi dan dipenjara. Kadang ada juga gadis itu menuntut pada pria yang menghamilinya untuk bertanggung jawab, prianya malah membunuh wanita itu. Tahun lalu ada mahasiswi bernama Novi Widyasari, 23 tahun, bunuh diri di makam ayahnya karena depresi, hamil muda, dan disuruh aborsi oleh pacarnya yang polisi untuk kedua kalinya. Ada pelajar dan mahasiswi juga melakukan hubungan seks karena dipaksa oleh pasangannya agar pasangannya tetap menjadi pacarnya.